Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu kembali. Anak-anakku kelas 4, hari ini kita akan belajar materi fikih tentang balik. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang bertanggung jawab setelah balik. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama, diharapkan setelah belajar nanti siswa mematuhi perintah syariat. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar syariat. Yang ketiga, membiasakan hidup tanggung jawab sebagai konsekuensi balik. Yang keempat, membiasakan sikap mawas diri dalam bergaul di lingkungannya. Yang kelima, menganalisis tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Yang keenam, mampu memahami konsekuensi balik terhadap kewajiban syariat. Yang selanjutnya adalah kalian diharapkan mampu membuat resolusi diri dalam menghadapi usia balik. Yang kedelapan, mempresentasikan resolusi diri yang telah dibuat. Mari kita belajar. Yang pertama adalah tentang mukallaf. Apa itu mukallaf? Setiap muslim yang sudah memenuhi syarat tertentu disebut dengan mukallaf. Seorang mukallaf memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah wajib yang telah ditentukan oleh syariat, seperti ibadah sholat, ibadah puasa, dan ibadah zakat. Apakah kalian kelas 4 termasuk mukallaf? Mari kita bersama belajar. Ada 3 syarat seseorang disebut mukallaf. Yang pertama, balik. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, telah sampai dakwah Islam padanya. Yang pertama adalah balik. Secara bahasa, balik artinya sampai. Menurut istilah, balik adalah seseorang yang telah sampai usia tertentu pada kedewasaannya. Seseorang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Balik dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat. Ciri-ciri balik. Yang pertama adalah haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Yang kedua adalah ihtilam untuk anak laki-laki yang berusia minimal 9 tahun. Yang ketiga, mencapai usia 15 tahun pada penanggalan Hijriah. Bila sampai usia tersebut, seorang anak laki-laki maupun anak perempuan, kalau anak perempuan belum mengalami haid, kalau anak laki-laki belum mengalami ihtilam. Meskipun belum mengalami haid untuk anak perempuan atau belum ihtilam untuk anak laki-laki, jika sudah mencapai batas usia 15 tahun, maka dia dianggap sudah balik. Haid. Secara bahasa, haid artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Warna darah haid biasanya merah kehitaman dan agak kental. Masih tentang haid. Waktu minimal haid adalah sehari semalam. Umumnya haid terjadi selama 6-7 hari.
Maksimal lama waktu haid adalah 15 hari 15 malam. Usia wanita yang haid minimal 9 tahun sampai ia kemudian mengalami menopause atau sekitar usia 50 tahun. Masih tentang haid, hal-hal yang dilarang bagi perempuan selama haid. Yang pertama adalah melaksanakan sholat. Haram melaksanakan sholat bagi perempuan yang sedang haid. Yang kedua adalah puasa. Perempuan yang sedang haid dilarang untuk berpuasa. Yang ketiga, tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Seorang perempuan yang dalam keadaan haid diharamkan melaksanakan tawaf. Yang keempat, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Seorang perempuan yang dalam keadaan haid diharamkan untuk menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Yang kelima, iktikaf atau berdiam diri masjid. Seorang perempuan yang dalam keadaan haid maka diharamkan baginya untuk beriktikaf di dalam masjid. Sekarang kita belajar tentang ihtilam bagi laki-laki, atau dalam bahasa yang lain disebut dengan mimpi basah. Mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur, kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma. Mimpi basah ini merupakan tanda-tanda balik bagi laki-laki. Mani atau sperma berbeda dengan air kencing dari segi bentuk, warna, dan baunya. Mani atau sperma berbentuk kental, biasanya berwarna putih dan tidak berbau pesing seperti layaknya air kencing. Masih terkait dengan mimpi basah atau ihtilam, hal-hal yang dilarang bagi laki-laki yang dalam keadaan junub. Yang pertama, sholat. Sama halnya dengan perempuan yang sedang haid dilarang sholat, laki-laki yang ihtilam atau mimpi basah kemudian dia belum mandi besar, yaitu dalam keadaan junub, maka dia dilarang melaksanakan sholat. Yang kedua, dilarang melaksanakan puasa. Yang ketiga, dilarang juga melaksanakan tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Yang keempat, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Dan yang kelima, iktikaf atau berdiam diri di masjid. Seorang laki-laki yang dalam keadaan junub, dia diharamkan iktikaf atau berdiam diri di masjid. Bersuci dari haid dan ihtilam, bagaimanakah caranya? Setelah haid berhenti, seorang perempuan wajib bersuci dengan mandi besar. Nanti keterangan mandi besar akan kita pelajari dalam kesempatan yang selanjutnya. Setelah ihtilam, seorang laki-laki diwajibkan juga bersuci dengan mandi besar, sama halnya seorang perempuan yang telah berhenti haidnya. Carilah informasi dari orang tuamu tentang balik dan ciri-cirinya. Jikalau kalian perempuan, silahkan tanya ibunya. Jikalau kalian laki-laki, boleh bertanya kepada ayahnya. Tugas kalian setelah mempelajari pelajaran berikut adalah: yang pertama, bertanya kepada orang tua, apakah kamu sudah masuk dalam kategori balik? Yang perempuan bertanya sama ibunya, yang laki-laki boleh bertanya kepada ayahnya. Setelah mendapatkan jawaban, maka yang kedua adalah persiapan apa saja yang kamu lakukan untuk menghadapi masa balik. Seperti yang saya sampaikan di depan tentang tujuan pembelajarannya. Jadi nanti kalian mempersiapkan apa saja ketika nanti balik, karena dengan balik maka kalian semua mendapatkan taklif atau pembebanan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat. Yang ketiga, tuliskan sifat-sifatmu yang harus dirubah. Sifat yang biasa kamu lakukan sebelum balik dan sifat yang harus kamu ubah ketika kamu sudah mencapai usia balik. Tuliskan semua itu dalam buku catatan kalian. Terima kasih. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.